Halo anak-anak Ibu, bagaimana kabar kalian? Ibu berharap kabar kalian masih baik-baik saja. Kita kembali lagi melaksanakan pembelajaran daring kita. Setelah sebelumnya kita melaksanakan ujian mid semester. Harapan Ibu, kalian mengerjakan ujiannya dengan baik dan jujur dan dengan hasil yang baik juga nantinya kalian dapatkan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Hari ini kita akan membahas materi pembelajaran kita yang berjudul Pengisian Formulir SPT 1770. Adapun kompetensi dasarnya menerapkan pengisian SPT tahun PPh orang pribadi sesuai dengan formulir 1770S dan formulir 1770. Adapun indikatornya pengisian formulir SPT PPh orang pribadi 1770. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu menganalisis dan mengisi pengisian formulir SPT PPh orang pribadi 1770. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian SPT, yaitu yang pertama, yang diisi terlebih dahulu adalah formulir lampiran, bukan induknya. Yang kedua, di setiap lembar jangan lupa mengisi identitas seperti nama, NPWP, dan tahun pajaknya. Yang ketiga, jangan lupa membubuhkan tanda tangan, karena jika tidak, SPT yang sudah Anda laporkan dianggap tidak sah. Maksudnya, jika tidak ditandatangani, SPT tersebut dianggap tidak sah. Yang keempat, sebelum SPT dikirim atau disampaikan ke KPP, jika SPT menunjukkan kurang bayar, kekurangan tersebut harus dibayar paling lambat sebelum SPT dilaporkan. Jadi, kalau terdapat kekurangan bayaran pada SPT kalian, sebelum melaporkannya, kalian harus membayar yang sebelumnya kekurangan kalian. Baru yang terakhir, hal yang perlu diperhatikan, pembayarannya dapat dilakukan di kantor pos atau bank. Formulir SPT 1770 memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dengan pembukuan atau norma, penghasilan lebih dari satu pemberi kerja, penghasilan lain, dan penghasilan final atau SPT 1770. Jadi formulir SPT itu, SPT 1770 dibuat jika ini tadi, kalian memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilan lebih dari satu pemberi kerja, atau penghasilan lain dan penghasilan finalnya. Penghasilan merupakan gabungan seluruh penghasilan yang diterima dari laba usaha, gaji dari pekerjaan tetap, honor dari pekerjaan tidak tetap, honor atau imbalan dari kegiatan yang dilakukan. Penghasilan final dilaporkan dalam tabel terpisah dan tidak dijumlah dengan penghasilan tidak final. Bukti angsuran pajak, pajak dibayar di muka atas jasa yang diberikan, bukti potongan baik dari pekerjaan tetap, pekerjaan tidak tetap merupakan kredit pajak. Ini kita masuk ke formulir SPT 1770. Nah, ini yang harus kita isi. Kita ini isi tahun pajak sesuai dengan tahun pajak yang akan kita laporkan atau SPT yang akan kita laporkan. Ini dianya. Ada tahun pajak di sini, ada norma, ada pembukuan. Ini tinggal checklist pilih norma atau pembukuan. Ini checklist juga, ini pembetulankah kita atau tidak? Yang keberapa di sini ditulis. Lalu selanjutnya ada identitas. Ini kita isi, ini juga yang perlu kita isi, sangat-sangat perlu. Ini ada NPWP di dalamnya, isi ada nama wajib pajak, ada jenis usaha pekerjaan bebas, nomor telepon atau faksimili, perubahan data. Nih, perubahan data. Perubahan data ada lampiran tersendiri atau tidak ada. Nah, setelah itu kita mengisi penghasilan neto. Penghasilan neto kita isi dari penghasilan neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas. Nah, ini kita isi berapa jumlahnya.
Baru yang kedua, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Ada enggak ini? Nah, ini juga diisi. Baru ada penghasilan neto dalam negeri lainnya. Ada penghasilan neto luar negeri. Juga kita akan menjumlahkan penghasilan-penghasilan tersebut, yaitu 1, 2, 3, 4 di urutan kelima. Baru di penghasilan neto juga ada zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib. Nah, ini juga kita isi. Baru jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Berarti 5 jumlah 1, 2, 3, 4 setelah kita tambahkan itu dikurangkan dengan zakat atau sumbangan. Nah, itulah penghasilan neto kita. Itu untuk mengisi penghasilan neto. Oke. Untuk mengisi penghasilan kena pajak nih, ada nggak kompensasi kerugian? Ada kompensasi kerugian. Ada jumlah penghasilan neto setelah kompensasi kerugian, ya, itu pengurangan ya. Jumlah penghasilan neto setelah kompensasi kerugian itu pengurangan dari nomor 7 yang sebelumnya, penghasilan neto dikurang kompensasi kerugian. Baru ada penghasilan tidak kena pajak. Dan yang 11, penghasilan tidak kena pajak itu pengurangan dari jumlah penghasilan neto setelah kompensasi kerugian dikurang dengan penghasilan tidak kena pajak. PPh terutang. PPh terutang berisi tentang PPh terutang, yaitu tarif pasal 17 Undang-Undang PPh dikali angka 11. Angka 11 itu penghasilan kena pajaknya. Pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan. Nah, baru kita jumlahkan PPh terutang, yaitu ditambahkan dari PPh terutang ditambah pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan. Baru ada kredit pajak yang kita isi dengan PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh ditanggung pemerintah. Nah, itu ada poin A, PPh yang harus dibayar sendiri, atau PPh yang lebih dipotong atau dipungut. Ini kita isi 14, 15. PPh yang dibayar sendiri itu yaitu terdiri dari PPh pasal 25 bulanan, STP PPh pasal 25, ini hanya pokok saja, fiskal luar negeri. Baru jumlah kredit pajaknya kita tambahkan 17A ditambah 17B ditambah 17C. Nih, di sini kita akan lihat PPh kurang bayar. PPh kurang bayar, ini dia yang harus kita isi. Ada PPh kurang bayar pasal 29, ada PPh lebih bayar pasal 28. Ini tanggal lunasnya, tanggal kita isi tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Ya, permohonan PPh lebih bayar. Nah, ada 19B, mohon direstitusikan, diperhitungkan dengan utang pajak, dikembalikan dengan SKPPKP pasal 17C, atau dikembalikan dengan SKPPKP pasal 17D. Nah, kita mau yang mana? Tinggal di checklist. Nah, baru pengangsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Ini dia. Ada angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya dihitung berdasarkan 1/12 dikali jumlah pada angka 16. Angka 16 tadi yaitu nih, PPh harus dibayar sendiri atau PPh yang dipotong atau dipungut, dia yang A atau yang B. Lalu yang B, perhitungan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Yang C, perhitungan dalam lampiran tersendiri. Baru di sini kita akan melampirkan segalanya, semuanya, bukan segalanya ya, semuanya, yaitu yang diminta oleh atau yang selain dari formulir 1770-1 sampai 1770-4. Nah, selain dari formulir itu ada yang namanya surat kuasa khusus, ada SSP lembar ketiga PPh pasal 29, ada neraca, laporan laba rugi, ada perhitungan kompensasi, itu lampirannya itu sampai J, dan jika ada yang lainnya itu diisi di kolom K dan L.
Baru di sini lagi dibuat nama lengkap, NPWP, wajib pajak atau kuasa. Ini dibuat tanggalnya dan jangan lupa harus ditandatangani biar SPT 1770 kalian dinyatakan sah atau resmi. Sampai di sini materi pembelajaran kita. Jika ada yang belum mengerti dengan materinya, kamu bisa mengajukan pertanyaan pada forum diskusi kita, dan kamu juga bisa mencari referensi untuk menambah wawasan kalian, bisa melalui internet atau sumber lainnya. Tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatannya. Nah, sebelum Ibu menutup pertemuan kita, Ibu akan menutup kembali pertemuan kita dengan doa. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sampai jumpa.